Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kelas 5B SD Negeri Kanding di pembelajaran tematik bersama Bu Tika. Tonton videonya sampai selesai ya. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 mengenai makanan sehat. Apakah kamu selalu makan makanan sehat? Apa saja ya contoh-contoh makanan sehat? Nah, di sini Bu Tika contohkan ada jagung, nasi, roti, sayur, buah, ikan, telur, susu, dan lain-lain. Nah, kriteria makanan sehat itu apa saja ya? Yang pertama, bergizi, berimbang, beragam, dan yang keempat, bersih. 4 sehat, 5 sempurna. Ada makanan pokok, sayur, buah, lauk, ditambah susu. Agar orang mau mengonsumsi makanan sehat, terkadang perlu adanya iklan. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik agar pembacanya mau mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amatilah iklan-iklan tersebut dengan seksama. Di sini Bu Tika berikan 3 contoh iklan tentang makanan sehat. Tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam iklan media tersebut. Contoh iklan nomor 1, aku menemukan gambar buah-buahan, ada stroberi dan melon. Untuk tulisan yang kulihat, yaitu makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca tadi, tuliskan beberapa hal seperti berikut. Kata-kata kunci dari iklan tersebut, ciri-ciri dari sebuah kata kunci, dan alasan apa kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Setelah itu, coba kamu masukkan dalam peta pikiran sebagai berikut. Nah, di sini Bu Tika beri contoh untuk ciri-ciri sebuah kata kunci adalah misalnya, 1. Terdiri dari satu kata atau 2 kata yang membentuk sebuah frase kata. 2. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Dan ketiga, mewakili sebagian atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Itu hanya contoh. Silahkan cari sendiri informasi dari berbagai sumber yang dapat kamu cari. Kesimpulan dari kata kunci adalah kata kunci itu sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang dinamakan kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Dengan menemukan kata kunci dalam iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui bersama, untuk menghasilkan susu, biasanya kita mengonsumsi jenis makanan seperti apa dan bagaimana cara mencernanya. Benar, biasanya kita mendapatkan susu dari sapi atau domba atau kambing ya. Lalu bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia tersebut? Simak penjelasan berikut ini ya. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob.
yaitu bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan hewan sapi berikut ini dengan seksama. Mekanisme pencernaan hewan ruminansia, misalnya pada sapi yang makan rumput, pertama kali akan masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Yang pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Dan yang ketiga, saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Yang pertama, rumen atau perut besar. Di sini tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini, terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung, yaitu abomasum atau perut masam. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, yang terakhir adalah tugas. Kalian mencari satu iklan yang menurut kalian paling bagus, ditulis gambar apa yang kalian lihat, tulisan apa yang ada di sana, terus kalian buat peta pikiran berdasarkan kata kunci. Kata kunci yang kalian pilih dari iklan tersebut apa? Ciri-cirinya apa? Kenapa kamu memilih kata kunci tersebut di iklan tersebut? Dan seterusnya. Sekian untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.